Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Terpesona. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, begitu besar kasih kuasa dan anugerah-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami sambut berkat firman-Mu pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Yeremia 32 ayat 27. Sesungguhnya Akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Kekasih-kekasih Tuhan, ada daya tarik yang luar biasa ketika Tuhan Yesus berkarya secara adikodrati. Banyak orang terpesona dengan Tuhan Yesus Kristus ketika mujizatnya dinyatakan secara dahsyat. Ketika orang sudah pupus akan harapan dan secara logika manusia mengatakan itu sudah tak mungkin, di saat itulah mujizatnya dinyatakan. Mungkinkah secara logika manusia air bisa berubah menjadi anggur? Tidak mungkin. Namun Tuhan Yesus mampu mengubah yang mustahil itu menjadi mungkin. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Lukas 18 ayat 27. Ketika semua dokter sudah angkat tangan dan mengatakan, hanya Tuhan saja yang mampu menyembuhkan, maka mujizat kesembuhan itu terjadi. Ketika pertolongan dari manusia sudah tertutup, tembok harapan sudah mengelilingi hidup kita. Di saat itulah pertolongan Tuhan Yesus dinyatakan secara ajaib. Tiba-tiba hancurlah tembok penghalang itu dan berkat serta pertolongannya dicurahkan kepada kita. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Efesus 3 ayat 20. Saudaraku, bagaimana mungkin 5 roti dan 2 ikan bisa mengenyangkan 5.000 laki-laki, belum lagi anak-anak dan perempuan? Bagaimana mungkin orang yang sudah mati dipanggilnya dan hidup kembali? Bagaimana mungkin orang buta melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar dan lain sebagainya? Secara manusia itu mustahil. Tetapi bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil baginya. Haleluya. Kalau kita cermati, semua mujizat Tuhan itu terjadi karena ada ketaatan. Contohnya, mujizat di Kana. Saat Tuhan Yesus menyuruh para pelayan menyediakan tempayan dan mengisinya dengan air, semua pelayan nurut, taat, dan melakukannya. Yang terjadi adalah air berubah menjadi anggur yang terbaik. Ketika Tuhan Yesus minta murid-muridnya membawa dan membagikan 5 roti dan 2 ikan, semua taat dan mujizatnya pun terjadi. Jadi, kunci mengalami mujizat Tuhan adalah percaya, taat, dan setia melakukan kehendak-Nya. Oleh sebab itu, saudaraku, percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan memberontak, jangan mereka-reka bagaimana cara Tuhan untuk menolong, tetapi percaya saja dan biarkan Tuhan bekerja menolong kita dengan caranya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pengkhotbah 3 ayat 11. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, begitu besar kasih kuasa dan anugerah-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami. Engkau senantiasa ada bersama kami
dan mujizat-Mu Engkau sediakan bagi kami yang mempercayai-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.